kuda. Jadi seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengagungkan, memuliakan kuda yang dengannya Allah sedang bersumpah. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak perlu bersumpah. Tapi jika Allah bersumpah atas nama makhluknya, berarti ada keutamaan yang sedang Allah sebutkan pada si makhluk sebagai objek yang disumpah itu. Nah, dalam hal ini adalah kuda dengan semua manfaatnya. Misalnya hadis lain selain yang kemarin sudah saya bacakan, ada riwayat dari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-khailu salasatun. Kuda itu ada 3. Fahiya lirajulin ajrun, walirajulin sitrun, walirajulin wizrun. Ada kuda yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya, menjadi penghalang bagi pemiliknya, atau sitr, dan menjadi beban bagi si pemiliknya. Fa'ammal lati hiya lahu ajrun, adapun kuda yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya adalah farrajul yattakhidhuha fi sabilillah. Jika digunakan untuk di jalan Allah, wa yu'idduha lahu, dan mempersiapkan kuda sejak awal memang mulai dari makanannya sampai pelatihannya untuk menghadapi peperangan, dipersiapkan untuk berperang. Fala tughayyibu syai'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajran. Walau ra'aha fi marjin ma akalat min syai'in illa kataballahu lahu biha ajran. Jadi apa saja yang dimasukkan ke dalam perutnya, maka Allah balas dengan pahala. Dan walaupun dia mengembalakannya di sebuah tempat yang tandus, lalu tidak makan apapun dari situ, tetapi pahalanya tetap akan diberikan kepada dia, karena dia telah menyiapkan kudanya untuk fisabilillah. Walau saqaha min nahrin kana lahu bikulli qatratin tughayyibuha fi butuniha ajrun. Dan seandainya dikasih minum dari air sungai, maka setiap tetesan air yang masuk ke dalam perutnya akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Hatta dzakarul ajra fi abwaliha wa arwasiha. Bahkan ada pahala di balik air kencing kuda dan di balik kotoran kudanya itu. Sahabat yang berbahagia, ini bahkan dijelaskan dengan hadis yang panjang, di setiap langkahnya pun ada pahala. Mulai dari latihan sampai saat terjadi pertempuran, bagi pemilik kuda yang disiapkan untuk di jalan Allah, setiap langkahnya itu ada pahalanya. Allahu Akbar. Adapun kuda yang bisa menjadi sitrun, menjadi pembatas bagi seseorang adalah yang menjadikan kuda hanya untuk takarruman wa tajammulan, hanya untuk gengsi dan hanya untuk sebuah keindahan. Wala yansa haqqa dhuhuriha wa butuniha fi usriha wa yusriha. Tetapi tidak melupakan hak daripada kuda itu, baik hak punggungnya atau hak perutnya, dalam susahnya dan dalam senangnya. Jadi dia punya kuda tetapi dipelihara baik-baik. Artinya tidak disakiti kudanya. Maka orang ini, kuda ini menjadi pelindung bagi dia. Wa ammal ladzi alaihi wizrun falladzi yattakhidhuha asharon wa bataran wa badakhan wa riya'an nas fadzaka alladzi hiya alaihi wizrun. Adapun kuda yang bisa menjadi atau mendatangkan dosa bagi pemiliknya adalah ya ketika digunakan untuk kejahatan,
untuk kesombongan, untuk pamer, ya, maka itulah yang membuat kuda menjadi beban bagi seseorang. Ini poin yang harus kita pahami. Sekalipun dunia sekarang sudah punya senjata nuklir, pasti satu hari atau saat itu juga manusia harus menggunakan kuda. Jadi kuda diciptakan oleh Allah dengan semua kelebihannya itu. Yang paling penting adalah untuk dijadikan sebagai sarana berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.